Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620 ribu ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Praise hadir sebagai asosiasi yang dibentuk pada tahun 2010 dan berkomitmen untuk menemukan solusi pengelolaan sampah kemasan yang berkelanjutan. Praise didirikan oleh Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak, dan PT Unilever Indonesia. Visinya menciptakan dan menggerakkan ekosistem berkelanjutan yang mengubah sampah kemasan menjadi sumber daya bernilai tinggi dan membawa manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi Indonesia pada tahun 2030. Packaging Recovery Organization atau PRO telah diluncurkan di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2020. Program ini merupakan respon industri dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah kemasan di Indonesia. Saya mendukung sepenuhnya atas inisiatif terbentuknya organisasi pemulihan kemasan atau Packaging Recovery Organization. Praise melalui PRO hadir dengan melibatkan beragam pihak seperti pemerintah, pelaku industri, konsumen, serta sektor formal dan informal dalam pengelolaan sampah kemasan. Besar harapan Praise agar pemerintah dan sektor informal serta semi-informal lainnya dapat bergabung dalam inisiatif ini untuk Indonesia Lestari. Selamat siang dan selamat datang dalam acara virtual kita pada siang hari ini, The Importance of Multi-Stakeholder Partnership to Accelerate Circular Economy in Indonesia, yang tentu saja diadakan oleh Praise dan Indonesia Packaging Recovery Organization atau IPRO sebagai salah satu rangkaian dalam acara ISEF 2021. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Gabriel, untuk dapat menjadi host dan moderator dalam acara yang sangat inspiratif pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat para pembicara kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Nofrizal Tahar selaku Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Imade Teja selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, Bapak Triyono Priyo Susilo selaku Sekretaris Jenderal Praise, Ibu Zul Martini Indrawati selaku General Manager IPRO, Ibu Diavani selaku Project Lead Rethinking Recycling McKinsey.org, Ibu Paula Kanusiari selaku Senior Program Manager Eko Bali Recycling, dan Bapak Wirajaya Putra selaku Direktur of Bali PET. Serta tentunya selamat datang bagi rekan-rekan dari Praise, dari IPRO, serta Bapak Ibu para peserta acara dan rekan-rekan media yang telah bergabung secara virtual. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali duduk. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Packaging Recovery Organization atau IPRO dan tentunya mendapat dukungan penuh dari PRACE atau Asosiasi untuk Kemasan Daur Ulang bagi Indonesia yang Berkelanjutan. Sebagai informasi, PRACE terdiri dari 6 perusahaan sebagai anggota pendiri, yaitu Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak Indonesia, dan PT Unilever Indonesia. Pada acara siang hari ini, IPRO bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti McKinsey.org, Eko Bali, serta Bali PET akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU untuk memperluas komitmen kerjasama terkait pengelolaan sampah kemasan sekaligus percepatan ekonomi sirkuler di Indonesia, terutama di wilayah Bali. Kami berharap ke depannya akan semakin banyak lagi para pihak dan mitra yang tertarik untuk bergabung dalam kolaborasi menuju Indonesia hijau dan bersih. Kami ingatkan sekali lagi bahwa para peserta juga dapat menyalakan fitur translator alih bahasa, yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti yang telah disediakan oleh para panitia sepanjang acara berlangsung. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai acara marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Triyono Priyosusilo selaku Sekretaris Jenderal PRACE. Kepada Bapak Triyono Priyosusilo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Gaby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Nofrizal Tahar selaku Direktur Pengelola Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Teman baik yang sudah cukup lama kita sama-sama berdiskusi mengenai masalah ini. Bapak Imade Teja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. Ibu Zulmartini Indrawati selaku General Manager IPRO. Ibu Dia Fani selaku Project Lead Rethinking and Recycling dari McKinsey.org, Ibu Paula Kanuciari, Senior Program Manager Eko Bali Recycling, Bapak Wirajaya Putra, Director of Bali PET, Bali PET, serta tentunya rekan-rekan semua dari PRACE, para mitra, komunitas, pemangku kepentingan terkait dengan isu lingkungan, dan juga sekaligus rekan-rekan media yang telah bergabung secara virtual. Salam sejahtera kepada kita semua, salam sehat, mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa hubungan antara PRACE dan circular economy, dan itu juga terkait dengan ISF sudah cukup terbentuk sejak cukup lama. Kami memahami dan juga kami share terkait dengan visi circular economy, dan juga bagaimana mengengage para pemangku kepentingan dan membangun kolaborasi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia, pengelolaan sampah yang lebih berkesinambungan. Dalam rangka itu, di tahun 2020 yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2020, PRACE berpartisipasi untuk membangun organisasi yang diberi nama IPRO, yang memang fokusnya adalah untuk bagaimana menunjukkan komitmen kami terkait dengan circular economy dan juga mempercepat proses adaptasi ataupun juga implementasi circular economy di Indonesia. Nah, ini
Kami melihat ini sebagai suatu langkah penting untuk kita bisa mewujudkan circular economy, dan fungsi dari iPro sendiri tentunya akan bekerja sama dengan berbagai mitra di value chain dari sisi waste management dan juga daur ulang, dengan topik utama yaitu kolaborasi dan partnership. Kami memahami bahwa keberhasilan untuk membangun suatu circular economy di Indonesia tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Sehingga itulah menjadi topik penting untuk bagaimana kita bisa membangunnya. Hari ini menjadi hari yang sangat penting bagi PRES dan juga bagi IPRO, karena hari ini kami akan iPro akan melakukan tanda tangan kerjasama ataupun MOU dengan mitra untuk membangun pilot project di Bali terkait dengan peningkatan collection dan recycling. Dan ini dari sisi iPro sendiri ada 3 macam kegiatan yang memang akan dilakukan. Yang itu pertama adalah terkait dengan membangun sistem insentif agar collection dan juga recycling dari packaging waste bisa meningkat. Yang kedua adalah terkait dengan kemitraan dengan pelaku di value chain collection sendiri yang sudah ada. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan social inclusion, membangun edukasi, pemahaman, dan juga bagaimana sharing our learning kepada seluruh stakeholder. Nah, 3 hal ini adalah menjadi core daripada kegiatan iPro, dan hari ini insya Allah kita akan melakukan signing dengan mitra-mitra yang sudah disebutkan tadi. Dan inilah langkah nyata iPro terkait dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan juga untuk mempercepat ekonomi sirkular tentunya. Kami memahami penting peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah ini, karena memang isu dari sampah atau sampah kemasan menjadi isu yang sangat besar, yang dimana tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Dan ini juga sesuai dengan mandat yang disebutkan di dalam kebijakan pemerintah, di mana kita diharapkan seluruh peran serta dari pemangku kepentingan. Dan untuk itu, apa yang kami lakukan ini, kami harapkan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh pelaku-pelaku usaha lain, bagi seluruh mitra-mitra lagi, termasuk juga individu-individu, untuk bagaimana kita bisa membangun langkah bersama untuk menerapkan sirkular ekonomi Indonesia. Tentunya hal ini akan bertujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya, dan harapan kami bahwa apa yang dilakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Triyono Priyo Susilo atas kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan yang akan dibawakan oleh tamu kehormatan kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Nofrizal Tahar, selaku Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kepada Bapak Nofrizal, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gabriela Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Triyono Susilo dan Pak Karyanto Wibowo dari PRICE. Selamat sore Pak Triyono, selamat sore Mas Karyanto. Para narasumber yang terhormat Bapak Imadi Teja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Mbak Zul Martini dari iPro, Ibu Paula dari Bali Eko, dan Pak Wirajaya Putra dari teman-teman, sahabat-sahabat, dan para yang hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Pertama, tentu saya mendoakan semua kita selalu dalam kondisi sehat, dan kita bisa melewati masa-masa pandemi COVID yang semakin berat kondisinya saat ini dengan sehat, dengan selamat, dan dengan baik tentunya. Itu yang pertama.
Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia Indonesia Circular Economy Forum yang keempat ini. Luar biasa, kegiatannya sangat besar, sangat banyak, dan dilakukan dalam beberapa hari. Salut juga kepada teman-teman ini semua panitia, khususnya dari Green Generation Foundation yang mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi. Selanjutnya saya menyambut dengan apresiasi yang tinggi atas komitmen dari Price dan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Indonesia Packaging Recovery Organization. Ini menunjukkan bahwa teman-teman punya komitmen yang sangat kuat untuk mendorong circular economy di Indonesia. Ini juga merupakan wujud dari komitmen teman-teman semua untuk memfollow up dari Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 terkait dengan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan selamat atas komitmen dan tanggung jawab dari teman-teman Price yang diwujudkan melalui iPro ini. Dan hari ini tindak lanjutnya dilakukan dengan melakukan penandatanganan MOU dengan McKinsey, ada Mbak Dia, Fani, dengan Ibu Paula, dan dengan Pak Wirajaya Putra. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi pemerintah Indonesia tentunya. Dalam setahun ini saya juga melihat baik secara price maupun juga secara individu anggota-anggotanya juga melakukan pergerakan yang sangat signifikan. Misalnya baru-baru ini juga baru diresmikan industri recycling PET di Pasuruan dengan kapasitas 25.000 ton. Dan sebelumnya mungkin juga 3 bulan atau 4 bulan yang lalu di Cikarang dengan mungkin punya target sampai 50.000 sampai 60.000 ton per tahun. Ini tentu menunjukkan komitmen teman-teman dalam memperbesar kapasitas daripada ekosistem sirkular ekonomi itu sendiri. Penandatanganan MOU pada hari ini tentu adalah wujud nyata, wujud konkret daripada Price dengan iPro-nya bergerak untuk mendorong collecting system sehingga memang ekosistem dari hulu ke hilir itu memang bisa kita besarkan kapasitasnya secara maksimal, baik di hilir maupun di hulu. Nah, hari ini dengan collecting system artinya kita bicara di hulu. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mungkin saya ingin sampaikan juga, ada beberapa hal yang menggembirakan juga berkaitan dengan sirkular ekonomi ini, atau ekosistem sirkular ekonomi ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga ada diskusi mengenai sirkular ekonomi ini. Hal yang menggembirakan adalah masuknya lembaga institusi keuangan, lembaga pembiayaan, perbankan, ke dalam ekosistem sirkular ekonomi ini. Jadi beberapa perbankan sudah menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan pembiayaan baik itu di industri hilirnya, di recycling industrinya, maupun juga di collecting industrinya atau collecting sistemnya, baik itu socialpreneur ataupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi menurut saya membesarkan ekosistem ini semakin konkret kita lakukan dengan turunnya, dengan komitmen dari lembaga-lembaga pembiayaan. Jadi saya punya keyakinan bahwa sirkular ekonomi ini memang akan menjadi solusi yang konkret buat menyelesaikan persoalan-persoalan sampah di Indonesia. Dan ini adalah menjadi narasi besar dan juga konsep besar kita. Berikutnya menjadi penting menurut saya MOU yang dilakukan pada saat ini dengan McKinsey, dengan Eko Bali, dengan Bali PET ya. Kenapa?
karena mungkin nanti Pak Made TJ bisa cerita pada saat ini pengelolaan sampah di Bali tentu juga sedang mengalami persoalan-persoalan yang sangat serius, khususnya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah sebagai G20. Saat ini landfill atau TPA Suwung itu sudah boleh dikatakan overloaded. Mungkin juga tidak berapa lama lagi, mungkin nanti Pak Teja bisa cerita, itu 1.200 ton sehari mungkin sudah tidak bisa kita maksimalkan lagi landfill dari TPA Suwung. Sehingga menjadi momentum penting menurut saya MOU pada hari ini, karena memang memiliki urgensi yang sangat tepat dengan persoalan yang dihadapi oleh Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan pada saat ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Price dengan iPro-nya, dengan Eko Bali, dengan Bali PET, dan McKinsey, itu bisa mengkonkretkan bahwa pengelolaan sampah atau upaya pengurangan sampah, pengolahan sampah di sumber itu bisa diwujudkan. Karena Bali akan bergerak ke sana secara maksimal, karena landfill Suwung akan selesai mungkin ya, tidak akan bisa dipergunakan lagi dalam waktu dekat. Sehingga memang upaya di hulu, upaya pengurangan dan upaya pengelolaan sampah di sumber akan menjadi yang dominan dan determinan di Bali, khususnya Sarbagita. Jadi memang menjadi momentum penting menurut saya MOU ini, sehingga teman-teman bisa secara nyata mewujudkan bahwa persoalan pengurangan sampah di hulu itu menjadi solusi bagi persoalan sampah di Bali. Mungkin itu yang mendasar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas komitmen dari teman-teman Price yang diwujudkan dalam bentuk lembaga Indonesia Packaging Recovery Organization, dan hari ini menunjukkan komitmennya secara nyata dengan melakukan MOU dengan berbagai stakeholder. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terus maju. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Nofrisa atas insight yang sudah disampaikan. Sangat menarik sekali Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, sesaat lagi kita juga akan saksikan bersama penandatanganan MOU antara iPro dengan beberapa partner barunya, yaitu McKinsey.org, Bali PET, serta Eko Bali. Tentunya penandatanganan ini merupakan wujud suatu komitmen bersama untuk membangun dan mempercepat pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia. Baik, kami undang kepada perwakilan masing-masing pihak untuk dapat bersama-sama menandatangani MOU sebagai langkah nyata dari kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat ekonomi sirkuler di Indonesia. Tentunya penandatanganan ini juga akan disaksikan secara online oleh Bapak Nofrisa Tahar selaku perwakilan dari KLHK serta Bapak dan Ibu lain yang telah bergabung secara online. Baik, mari bersama kita telah siap para pihak yang akan menandatangani MOU ini, yaitu Ibu Zul Martini Indrawati selaku General Manager dari iPro, Ibu Diavani selaku Project Lead Rethinking Recycling McKinsey.org, Bapak Ketut Merta Adi selaku Direktur Eko Bali, serta Bapak Wirajaya Putra selaku Director of Bali PET. Mari bersama kita saksikan prosesi penandatanganan MOU ini. Silakan.
Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada seluruh pihak yang telah menandatangani MOU ini. Saya mohon kepada seluruh pihak untuk kita bisa bersama-sama memperlihatkan ke layar kertas MOU yang sudah kita tanda tangani sebagai wujud komitmen kita bersama. Silakan mungkin tim fotografer bisa mengambil foto, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, bisa diperlihatkan kertasnya. 2, 3. Baik, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi selamat untuk iPro, McKinsey, Eko Bali, dan juga Bali PET. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, pada siang hari ini kita juga akan memperkenalkan satu anggota baru dari iPro. Tentu saja kita sangat bersemangat ya. Anggota baru ini adalah HM Sampurna. Kami ucapkan selamat datang kepada PT HM Sampurna yang telah resmi menjadi anggota ke-7 dari iPro. Kami ucapkan selamat datang kepada HM Sampurna dan mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Wow, luar biasa sekali. Welcome dari HM Sampurna sudah bergabung bersama kita Ibu Ayodhya Ratna. Halo Ibu, bisa say hi Ibu. Terima kasih sudah menjadi member baru dari iPro mewakili HM Sampurna Ibu. Baik, semoga kita akan bisa terus berkolaborasi ke depannya. Terima kasih Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita. Selanjutnya kita akan bergabung dalam diskusi panel untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang peran dan aktivitas masing-masing pihak dalam kemitraan iPro. Dan tentu saja kita juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apa itu iPro dan tentu saja bagaimana cara bergabung dalam iPro. Saya akan panggilkan kepada para pembicara kita yang terhormat yang akan terlibat dalam sesi diskusi panel siang hari ini. Saya undang kepada yang terhormat Bapak Imade Teja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, Ibu Zulmartini Indrawati selaku General Manager dari iPro, Ibu Diavani selaku Project Lead Thinking Recycling dari McKinsey.org, Ibu Paula Kanusiari selaku Senior Program Manager Eko Bali Recycling, serta Bapak Wirajaya Putra selaku Director of Bali PET. Mari bisa bergabung bersama saya dalam diskusi panel siang hari ini, silakan. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Tentu saja kita bisa akan bergabung dalam diskusi panel siang hari ini. Oke, langsung saja saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, Ibu Martini terutama nih Ibu. Kita di sini sebenarnya ingin tahu lebih lanjut mengenai apa sih organisasi iPro itu Ibu. Mungkin kita bisa dijelaskan sedikit oleh Ibu Martini mengenai organisasi iPro. Silakan Ibu, bisa dipresentasikan. Ya. Oke, makasih Mbak Gaby atas waktunya. Saya akan ada sedikit materi presentasi, mungkin bisa di-share oleh panitia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang, salam sehat, dan terima kasih kepada atas kehadiran Bapak Nofrizal Tahar, Bapak Imade Teja, Pak Triyono, Pak Karyanto, serta para mitra di lapangan, Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir juga dalam sesi siang hari ini, yaitu dengan tajuk pentingnya peran kerjasama pemangku kepentingan untuk percepatan ekonomi sirkular di Indonesia. Selanjutnya, next slide. Nah, mungkin ini saya berikan sedikit gambaran untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru berkenalan dengan iPro. Nah, siapa iPro itu? Nah, iPro merupakan yayasan nirlaba yang didirikan oleh PRACE dan diresmikan
pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan basis sukarela, mandiri, dan dikelola secara profesional. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Triyono di awal bahwa core activity dari iPro adalah peningkatan pengumpulan serta daur ulang kemasan pasca konsumsi yang nantinya akan diverifikasi menurut standar kepatuhan baik nasional maupun internasional yang mengacu kepada ekonomi sirkular. Nah, kalau dilihat sebelah kanan dalam rantai pasok, iPro akan bekerja sama dengan member, yaitu bisa berasal dari packaging company contohnya, brand owner maupun retailers, untuk memberikan dukungan baik secara finansial maupun non-finansial kepada formal maupun informal collection center yang ada di sebelah kanan. Dan ini diharapkan melalui peningkatan volume pengumpulan dan daur ulang, sehingga material yang dikumpulkan bisa memberikan manfaat secara ekonomi. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan kegiatan dalam rantai pasok tersebut. Nah, mungkin next slide berikutnya kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kategori A. Nah, kategori A ini bertujuan untuk mengakselerasi pasar material yang sudah terbentuk ataupun menguatkan pasar material yang sedang akan berkembang. Kita harapkan akan bisa meningkatkan atau menciptakan ekosistem waste management yang kondusif. Kemudian di kategori A, iPro akan memberikan insentif melalui agregator maupun pendaur ulang agar meningkatkan pengumpulan bisa di area baru di atas volume yang biasa mereka collect sehari-hari atau kita sebut sebagai business as usual. Serta tidak lupa juga para pihak yang bekerja sama juga memperhatikan livelihood pemangku kepentingan sampai level tingkat pemulung atau tingkat informal sektor. Nah, bagaimana kategori yang kedua kita sebut sebagai kategori B. Next slide. Tujuan dari kategori B ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari collection center. Contohnya disebutkan di sini adalah TPS 3R. Bisa juga kita bekerja sama dengan Bank Sampah Induk maupun Junk Shop. Sehingga kita harapkan dengan peningkatan secara teknis, manajemen pengelolaan keuangan, misalnya bagaimana meng-upscale produk hasil sampah dan lain sebagainya, itu bisa memberikan manfaat bagi collection center tersebut. Sehingga menuju ke berlanjutan. Nah, di kegiatan di kategori B memang nanti akan dijelaskan, ada partner-partner di lapangan yang nanti akan bisa sharing informasi. Kemudian kategori C, next slide. Di sini kategori C bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial yang beririsan dengan kegiatan yang sebelumnya seperti kategori A dan kategori B. Dari kegiatan kategori C ini kita juga ingin membangun pemahaman dan perubahan perilaku bagaimana mengelola sampah secara baik melalui komunikasi, program komunikasi yang efisien dan efektif. Di kegiatan yang lain, iPro juga mengembangkan, contohnya saat ini bekerja sama dengan mitra, yaitu WPO, mengembangkan panduan kemasan. Kemudian kita akan lakukan studi-studi serta panduan terkait kebijakan yang lain. Nah, next slide. Bagaimana profil kita iPro dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2021 ini memang kita sedang fokuskan di area Jawa Timur, Bali dan Lombok untuk mendapatkan benchmark dari informasi yang sudah kita dapatkan, sehingga dari lesson learn itu kita bisa mereplikasi dengan full kapasitas di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau di bagian bawah, bagaimana kegiatan yang sedang kita lakukan, perkembangan di 2021, kita sedang implementasi untuk kategori A dengan material PET, UBC, HDPE, itu dengan volume sekitar 1.200 ton per tahun.
dan kita bekerja sama dengan 2 mitra di Bali dan Jawa Timur. Untuk kategori A UBC itu kita capture sebanyak 500 ton, demikian juga ada 2 mitra. Kategori A HDPE sebanyak 750 ton juga dengan 2 mitra yang ada. Nah, untuk kategori B kita bekerja sama dengan 2 pihak, yaitu dengan Mackenzie.org dan Eko Bali di wilayah Bali area. Nah, kemudian kalau untuk kategori C, aktivitas yang sedang kita lakukan itu kita akan menyusun kegiatan seperti identifikasi potensi mitra TPS 3R untuk beberapa kegiatan di wilayah Kabupaten Malang bersama GIZ dan GISIS. Kemudian next slide, mungkin ini slide yang terakhir. Tadi sudah disebutkan bahwa member iPro ada 6 dan selamat juga atas bergabungnya Sampurna, PTHN Sampurna dalam keanggotaan iPro. Selain itu, iPro di lapangan bekerja sama dengan Bali Pet Collection Center, Eko Bali, Rethinking Recycling oleh Mackenzie.org. Kita bekerja sama dengan TPS 3R Kesiman Kertalangu. Kemudian ada Bank Sampah Induk, Bantas Lestari, dan Bank Sampah Induk Darling yang ada di lapangan. Berjajar di belakangnya banyak pihak yang juga mensuplai atau berhubungan dengan para mitra tersebut. Nah, tidak kalah pentingnya kami punya mitra strategis yang ikut mendukung selalu kegiatan iPro, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini ada Mbak Nofrisal Tahar, terima kasih sekali lagi. Kemudian dari pemerintah daerah, NPEP Indonesia, ada Kedutaan Besar Denmark, WPO, EU, dan GIZ. Saya pikir itu Bu Gebi atas sedikit informasi dari saya. Terima kasih banyak Bu Martini, sangat menarik sekali ya. Jadi kita jelas sekarang mengenai kategori A, B, dan C yang ditawarkan oleh iPro. Terima kasih banyak Bu Martini. Saya ingin menyapa juga kepada para panelis kita yang telah bergabung siang hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Thank you. Nah, Pak Made dari Kadisdel HK Bali. Pak Made, tadi kan sudah sempat disinggung sedikit oleh Bapak Nofrisal Tahar mengenai bagaimana keadaan infrastruktur persampahan yang ada di Bali dibandingkan dengan jumlah sampah yang ada di Bali saat ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kondisi yang ada di Bali saat ini, Bapak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menginformasikan. Mudah-mudahan bisa didengar ya, Bu ya. Bisa Pak, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan infrastruktur permasalahan sampah di Bali, tentu kita tidak jauh berbeda dari informasi tadi Pak Direktur tadi, bahwa khususnya di Serbagita kita ini, memang untuk pengolahan sampah kita di Serbagita ini sedang menjadi persoalan cukup yang harus kita selesaikan segera ya Bu ya. Jadi di TPA kita sudah untuk perampungan sampahnya sudah penuh. Jadi kita dalam kondisi benar-benar mempunyai permasalahan besar terkait dengan penyelesaian sampah kita. Untuk informasi sementara, yang sampah dibuang ke TPA Suwung itu adalah hanya sampahnya Badung dan sampah Kota Denpasar. Jadi walaupun sebelumnya itu kerjasama kita itu dengan Gianyar dan Tabanan. Jadi sejak 2019 Kabupaten Tabanan dan Gianyar itu memang sudah tidak lagi dianukan sampahnya terbuang ke situ. Nah, tentu terkait dengan infrastruktur lainnya, memang kondisi TPA kita di Provinsi Bali, baik di kabupaten kota itu betul-betul sekarang sudah sampahnya sudah melebihi kapasitas ya. Jadi pemerintah Provinsi Bali dengan melihat kondisi itu mengambil sebuah keputusan bagaimana caranya kita ini melakukan gerakan besar yang diawali dengan pengeluaran Pergub 97, ya, Pergub 97. Jadi tentu ini menjadi persoalan kita semua ya. Jadi kami juga di daerah Bali
sekarang juga sudah mau support juga adanya Pergub 47. Nah, ini mau mengoptimalkan pada masyarakat kita semua untuk segera melakukan langkah-langkah bagaimana pengurangan sampah di hulu. Itu yang menjadi tanggung jawab kami juga sekarang di Provinsi Bali. Dengan demikian Pak Gubernur sudah mengeluarkan juga ketentuan tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Nah, ini menjadi momentum buat kami sekarang ini, bagaimana kita ke depan pemerintah, desa, kelurahan, dan desa adat ini berkolaborasi menyelesaikan permasalahan sampah itu di sumbernya, Pak. Dan tentu ini menjadi tugas berat kita, baik di pemerintah daerah, kemudian baik dari pihak kabupaten, provinsi, kemudian dari pihak lainnya yang terlibat juga ikut membantu penyelesaian masalah ini. Ya, jadi dengan demikian kita berharap memang perlu dukungan yang sangat penting sekali dari pihak-pihak lainnya. Jadi disampaikan dari Presiden sendiri, program-program yang akan dilaksanakan di Bali, saya sangat luar biasa mendukung ini program Bali ke depan ya, sehingga nantinya Bali bisa memenuhi syarat-syarat itu. Ke depan memang kita harapkan peran daripada pihak-pihak lainnya itu supaya mendukung Bali untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh kabupaten kota se-Bali. Nah, saya sih mengharapkan nantinya dengan adanya acara hari ini ada sebuah komitmen bersama. Mudah-mudahan nanti kami berharap juga dengan pimpinan PRAIS juga akan kami ingin bertemu dengan beliau yang ada di penerapan di Bali ini. Tentu ini penerapan konsekuensi sirkular ekonomi ini yang menjadi harapan kami di Bali, Pak, ke depan ini. Dalam waktu yang dekat mungkin walaupun dengan situasi Covid begini bisa kita bertemu, berkomunikasi lewat join nantinya untuk melakukan langkah ke depan bagaimana apa yang kita masing-masing daerah termasuk juga pihak-pihak lainnya bisa membantu daerah Bali. Seperti apa yang disampaikan tadi. Memang kami berharap sekali dalam hal ini agar bisa dibantu program-program yang bisa mendukung jadi pengelolaan sampah di hulu, baik oleh desa sendiri, desa dinas maupun desa adat. Nah, tentu yang selama ini yang kami sudah dapat komunikasikan yang ada di Jimbaran itu sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di wilayah kecamatan lainnya. Kami di daerah siap menyiapkan lahan lokasi tanahnya, sehingga nantinya dari pihak-pihak Bapak Ibu dari PRAIS, anggota PRAIS sendiri itu bisa membantu kami di Bali. Jadi Pak Gubernur kami sebenarnya menyiapkan lahan. Jadi mungkin lahan skalanya yang mungkin 140 ton per hari, kemudian ada yang di atas atau 200 ton per hari, atau yang 50 ton per hari. Nah, mungkin di situ mungkin bisa kami ingin melakukan koordinasi bersama dengan Bapak-Bapak Ibu yang pada saat ini bersama-sama kita meeting ini tentu mengharapkan Bali ke depan supaya disampaikan oleh Pak Direktur tadi, jadi supaya benar-benar Bali ini bersih dari sampah. Itu harapan kami dengan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan kami membuka diri dengan Ibu Bapak semua, bantulah kami di Bali ini, kami sangat butuh, ya sangat butuh sekali agar dari pihak-pihak lainnya itu bisa membantu Bali ke depan. Mungkin itu yang kami ingin sampaikan, masukan kami kepada Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan dari pihak PRAIS sendiri bisa melakukan langkah-langkah dengan kami ke depan ini. Nanti kita koordinasi di Bali atau lewat media Zoom lainnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Betul sekali, setuju sekali ya Pak, bahwa pengelolaan sampah dari sumbernya itu sangat penting. Jadi salah satunya adalah bagaimana rumah tangga bisa terlibat, kita selaku masyarakat terlibat untuk langsung memilah sampah dari sumbernya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak, menarik sekali. Saya akan berlanjut ke rekan panelis kita yang lainnya. Sudah bergabung juga Ibu Dia Fani dari McKinsey. Nah, saya ingin tanya sedikit nih Mbak Dia. Tadi kan dijelaskan bahwa disebutkan bahwa McKinsey ini punya program yang namanya Rethinking Recycling. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut sebenarnya ini program apa sih dan bagaimana program ini memiliki kesamaan visi, kesamaan tujuan dengan apa yang diharapkan oleh iPro. Silakan Mbak Dia.
Baik, terima kasih Mbak Gabriel Anggriani dan rekan-rekan kami semua yang juga sudah merupakan rekan-rekan kami kerja biasanya. Salam hormat ke Pak Nofrizal, Pak Madi Teja, rekan-rekan dari PRACE, rekan-rekan dari iPro, serta partner kami juga Eko Bali dan Bali PET. Rekan-rekan mungkin saya ingin jelaskan sedikit ya, McKinsey.org itu apa dan program kami apa sih sebenarnya di Bali. McKinsey.org sendiri adalah yayasan nirlaba yang didirikan oleh McKinsey & Company yang tujuannya adalah untuk menangani masalah sosial dan lingkungan yang kompleks. Jadi visi misi kami adalah sebagai yayasan yang mendedikasikan fokus kami untuk membantu masalah sosial dan lingkungan yang istilahnya ribet sekali ya, dan ini kami mau istilahnya membantu menangani solusi ini. Nah, waktu kami masuk ke Indonesia, khususnya di Bali, salah satu masalah terkompleks yang kami identifikasi waktu itu adalah recycling. Jadi tidak hanya masalah dari pengelolaan sampah ya, tapi bahwasanya recycling atau daur ulang atau sistem sirkular ini adalah sistem yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat di Indonesia khususnya di Bali agar mengurangi sampah yang kemudian terbuang di landfill atau di TPA. Nah, sebagaimana kita mendedikasikan misi kami untuk membantu masalah yang kompleks, kami mendirikan program namanya Rethinking Recycling yang tujuannya adalah mengatasi sampah yang terbuang di TPA atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya divert waste from landfill dan dengan cara mentransform sistem pengelolaan sampah dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Dengan itu kami berpartisipasi bersama dengan DLH Bali, kami juga sudah memiliki MOU dengan DLH Bali, bersama juga contohnya dengan masyarakat di Kesiman Kertalangu, di desa kami, salah satu dari desa yang kami kerjasamakan. Begitu pula dengan iPro dan PRACE, yaitu dari pihak industri packaging ya, yang intinya adalah bagaimana kita semua ini bekerja sama untuk mentransform sistem pengelolaan sampah di masyarakat agar optimal recyclingnya. Nah, seperti apa sih Mbak Dia programnya? Ada 3 elemen sebenarnya dalam program ini. Yang pertama adalah program kami mendedikasikan cukup waktu yang panjang ya, signifikan juga untuk capability building. Jadi kami mentraining tidak hanya pekerja pengelolaan sampahnya, tapi kami juga ada training untuk pemangku kepentingan seperti kepala desa, sekretaris desa, BUMDes, dan lain-lainnya untuk membangun strategi waste management sustainability operating model atau bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat ini bisa berjalan secara berkesinambungan, baik secara lingkungan, dampak sosialnya maupun dampak ekonominya. Itu kita bantu rekan-rekan kita yang bekerja di lapangan untuk istilahnya ada refreshing capability building dan strategic planning begitu ya untuk bisa membangun solusi apa nih untuk masyarakat. Nah, yang kedua adalah transformasi operasional. Yang kami ketahui dan kita juga pelajari bersama, sebenarnya di Indonesia ini sudah ada banyak TPS ya. Tapi TPS-nya mungkin belum optimal atau belum ada investasi infrastruktur yang cukup untuk transformasi pengelolaan sampah yang menyeluruh ini atau secara holistik ini. Seperti yang juga tadi sudah Bu Martini sampaikan ya, khususnya di iPro, bagaimana kategori B contohnya membutuhkan dorongan insentif yang cukup besar untuk transformasi infrastrukturnya. Dan di situ tim kami Rethinking Recycling bersama juga dengan iPro dan rekan-rekan kami mendorong desa ataupun TPS dan tempat pengelolaan sampah ini untuk kemudian mentransformasi struktur infrastrukturnya, baik itu secara rute drivernya, atau pengelolaan sampah komposnya, atau pengelolaan sampah daur ulangnya, bekerjasama dengan bank sampah, untuk kemudian mentransformasi menjadi sistem recycling. Dan saat ini pun kami menerapkan sistem pengelolaan sampah terjadwal, terpilah. Jadi sampahnya sudah diambil menggunakan jadwal tertentu, di hari apa daur ulang, di hari apa organik, dan di hari apa residu istilahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah khususnya yang ini sangat penting juga yang pastinya juga kita alami bersama, yaitu pemilahan sampah dari sumber atau yang namanya behavior change dan edukasi di masyarakat. Nah, Rethinking Recycling juga bekerja sama khususnya di sini dengan DLHK Kota Denpasar dengan jumalinya atau edukatornya. Kita membentuk sistem edukasi di masyarakat melalui 2 cara. Yang pertama adalah edukasi door to door, jadi ada selebaran yang kita edukasikan ke masyarakat, dan juga ada chatbot yang kami luncurkan bernama AMI, yaitu edukasi dengan WhatsApp, bisa belajar cara memilah sampah di masyarakat. Jadi semua ini khususnya dengan support dari iPro dan PRACE, kami sangat bangga ya menjadi bagian dari kolaborasi ini untuk mentransformasi sistem di masyarakat kita secara menyeluruh dan holistik, dan khususnya terlebihnya juga dengan kepemilikan yang cukup tinggi ya dari masyarakat yang kami juga bekerja sama dengan Kesiman Kertalangu khususnya, karena kami berharap sistem ini bisa berkelanjutan dan sirkularnya bisa lebih impactful lagi ya di masyarakat kita.
Menarik sekali ya Mbak Dia, terutama juga tadi ada kerjasama dengan bank sampah, juga ada tadi ya edukasi dan training kepada para pemangku kepentingan. Saya rasa itu sangat dibutuhkan di masa-masa seperti ini supaya semua pihak memiliki kesadaran yang penuh gitu ya mengenai pentingnya ekonomi sirkular ini. Nah tadi bicara soal bank sampah, saya ingin beralih kepada Ibu Paula Kanusiari. Nah Ibu Paula dari Eko Bali ini juga bekerja menggiatkan program bank sampah di Bali. Nah, mungkin saya ingin tahu lebih lanjut, Ibu Paula, sebenarnya bagaimana sih program di bank sampah ini dan bagaimana program ini bisa mensupport terjadinya ekonomi sirkuler di Bali dan sejalan dengan tujuan dari iPro. Silakan, Bu Paula. Ya, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Gabriel, teman-teman semuanya, Pak Nofrizal, Pak Teja, teman-teman dari Praise, iPro, dan semua yang lain, McKinsey.org, sama juga Balipet. Kita semua tentu punya peran masing-masing itu berbeda tapi sama, dan kita melihat itu beberapa aspek masing-masing. Kalau Eko Bali memang sejak awal kita berperan di dalam bagaimana caranya bisa mulai mengelola sampah di sumber. Dan dengan beberapa sistem, bank sampah adalah salah satu. Nah, kebetulan dengan program iPro dan teman-teman dari iPro, kita bisa mempunyai kesempatan untuk di kategori B, bagaimana caranya kita bisa empower ya, beberapa pihak yang akan bisa jadi contoh juga di depan, di masa depan. Sebenarnya masalah bank sampah adalah sesuatu yang salah satu tool ya, atau salah satu sistem yang untuk mengurangi sampah yang akan masuk ke TPA sesuai dengan semua peraturan yang berlaku baik di skala nasional dan di skala provinsi dan kabupaten atau kota. Dari tahun ke tahun juga sempat ketemu sama Pak Nofrizal di beberapa membahas masalah bank sampah. Bank sampah adalah salah satu sistem untuk khusus didedikasi supaya akses ke masyarakat yang bisa memilah sampah di sumber dan bagaimana caranya bisa dimanfaatkan supaya itu benar-benar tidak akan masuk ke TPA sama sekali, tapi justru bisa jadi uang. Harapannya di dalam juga suatu sistem atau ekonomi sirkuler, semua pada prinsipnya itu semua barang yang bisa didaur ulang atau yang bisa digunakan itu semestinya itu direcover dan benar-benar dipakai kembali. Namun walaupun itu program bank sampah masih sudah dibentuk dan masuk di dalam strategi nasional, ada banyak kesempatan untuk bagaimana caranya kita bisa memperbaiki sistemnya yang jalan, berarti manajemennya. Dengan sistem iPro kita tentu program iPro kita tentu dikasih kesempatan juga untuk bekerja sama bersama dengan pihak bank sampah dan junk shop juga, tetapi juga kita membangun juga kolaborasi bersama dengan teman-teman dan juga dengan dukungan oleh pemerintah. Semua bank sampah kita untuk sementara bekerja sama dengan bank sampah induk. Kenapa bank sampah induk? Karena bank sampah induk bisa mempunyai efeknya lebih besar dan semestinya itu menjadi referensi terhadap bank sampah unit yang tentu bank sampah unit yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Banyak hal yang sebenarnya bisa dipikirkan, tapi bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi pekerjaannya mereka, efektivitasnya, dan bagaimana caranya berarti dengan kesempatan improvement semuanya itu bisa di-scale up, berarti bisa direplikasi di banyak tempat. Tentu di dalam pekerjaannya kita bersama dengan bank sampah induk ini, satu diletak di Kabupaten Buleleng, satu lagi di Tabanan, kita mengharap mereka itu bisa lebih efisien dan berkelanjutan dan benar-benar menjadi referensi terhadap bank sampah unit yang masih di bawah mereka untuk mengelola sebanyak mungkin
material, bukan sampah, tapi material yang bisa di-recover dan didaur ulang. Berarti selain menentukan bagaimana target bersama, tetapi juga diberikan training. Training juga itu bagaimana caranya untuk mengelola jenis, bagaimana caranya juga memperluas jenis material yang bisa direcover, berarti yang bisa di-store oleh masyarakat, baik di bank sampah unit dan bank sampah induk yang bisa dibeli ke bank sampah unit. Dan juga bagaimana caranya itu mereka itu bisa mempunyai material flow di dalam sistem mereka dan pengelolaan data. Data itu adalah sesuatu yang sangat penting karena tentu antara kalkulasi dan juga maksudnya dengan sistem juga jual beli itu semuanya itu harus bisa jalan dengan lancar. Tidak terakhir juga kita memperhatikan bagaimana juga sistem kesehatan mereka di dalam sistem pekerjaannya. Nah, di dalam hal seperti ini kita bekerja sama dengan 2 bank sampah induk itu yang di bawah itu masih punya kurang lebih antara 85 dengan 100 bank sampah unit. Nah, mereka itu bisa mengcover kurang lebih situasi masih berbeda dari kabupaten ke kabupaten, tapi total keseluruhan itu lebih daripada 5.000 KK atau nasabah, termasuk juga UPD-nya di dalam. Berarti kesempatan-kesempatan benar-benar untuk mendaur ulang bukan hanya barang yang sebenarnya sudah biasa direcover oleh juga sektor informal, tetapi semua jenis. Itu kurang lebih ceritanya dari kita untuk sementara. Tentu entusiasme dan tingkat partisipasi itu masih sangat bagus dan kita harap benar-benar semua hal yang kita masih lakukan akan diteruskan walaupun dengan beberapa hambatan. Pandemi is not the last one. Dan akan buat situasi lebih efisien di dalam hal seperti ini memang dengan tujuan program ini. Terima kasih Bu Paula, menarik sekali ya Bu, terutama ketika Ibu mengatakan bahwa tingkat partisipasinya sangat baik ya, itu berarti memang edukasi yang sudah dilakukan selama ini cukup impactful sehingga masyarakat setempat mau berpartisipasi dalam program bank sampah ini ya. Semoga di tengah pandemi pun akan masih terus ya masyarakatnya semangat untuk ke bank sampah. Nah, kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kami menerima juga pertanyaan. Silakan jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan kepada para panelis kami untuk dapat menuliskan di kolom chat box. Sekali lagi, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silakan untuk dapat menuliskan di kolom chat box. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya akan lanjut ke panelis kami yang selanjutnya. Telah bergabung juga Bapak Wira dari Bali PIT. Pak, sebenarnya kami ingin tahu nih, Bali PIT ini kan tentu saja mengolah sampah PIT ya Pak ya. Nah sebenarnya sudah berapa banyak sih Pak yang berhasil dikumpulkan dan sebenarnya apa sih tantangan dalam mengelola sampah kemasan PIT ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Gabriel. Kita sudah mulai usaha ini dari 2006. Dan pada saat mula-mula pada 2014 kita bisa mencapai 500 ton per bulan. Nah, dengan adanya perkembangan saat ini dan adanya pandemi, maka sekarang pengumpulan kita hanya mencapai 150 ton per bulan. Di samping juga ada pesaing-pesaing pembeli dari Jawa yang datang ke Bali. Dan dalam hal ini saya banyak berterima kasih kepada Price karena telah membantu perusahaan kami dengan 3 mesin press dan 1 mesin giling yang kami akan operasikan mungkin bulan depan. Karena kami masih dalam proses pembuatan mesin tersebut. Dan semoga nanti setelah mesin press ini selesai, kita bisa meningkatkan
pengambilan sampah-sampah PET dari terutama dari negara, Singaraja, dan di Lombok. Demikian kira-kira rencana kami untuk di bulan mendatang ini. Terima kasih banyak Pak Wira, terima kasih banyak penjelasannya. Nah, kita lanjut lagi ke Bu Martini. Bu Martini, pasti sebenarnya di sini rekan-rekan semua ingin tahu apa sih manfaatnya Bu gabung dalam iPro, dan sebenarnya bagaimana sih caranya untuk bergabung dalam iPro begitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Terima kasih Mbak Gebi atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak sekali ya manfaat jika Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang mewakili dari industri untuk bergabung dengan iPro. Kalau dilihat sebenarnya ada manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan bergabung bersama iPro ini juga sebagai perwujudan dari concern atau komitmen Bapak Ibu sekalian dalam mendukung program ekonomi sirkular, yaitu dengan cara meningkatkan koleksi secara praktis, yang mana anggota-anggota iPro nantinya dapat mengklaim ya volume tonase sesuai dengan material yang sudah terkumpul, baik terkumpul maupun yang akan didaur ulang. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan collection maupun recycling yang bisa dilakukan, ini otomatis juga akan diharapkan bisa mengurangi kebocoran plastik di lingkungan. Kemudian tentu saja apa yang dilakukan iPro, kita berusaha untuk mematuhi sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kemudian tidak kalah pentingnya juga member iPro atau Bapak Ibu sekalian yang akan bergabung dengan iPro otomatis akan terbuka jaringan IPR secara nasional maupun internasional, dan secara aktif membentuk yang mana mensupport pembentukan pengelolaan sampah di Indonesia, baik serta juga mengadvokasi regulasi secara adil dan efektif. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya Bapak Ibu sekalian nanti bisa meng-email kepada kami di info@indonesiapro.org. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan email kepada kami, sehingga nanti kami bisa mengontak Bapak dan diharapkan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dari pihak iPro bisa menjelaskan sebetulnya apa saja sih yang dilakukan oleh iPro, landasannya, kemudian goal secara besar di masa yang akan datang, sekaligus juga dari pihak kami ingin mengetahui visi dan misi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan sampah yang Bapak Ibu sekalian lakukan ya. Nah, ini kita harus match. Menurut saya itu yang utama ya, Mbak Gebi. Semoga bisa menjawab. Betul Ibu. Jadi saya ulangi, jika ada yang berminat bisa mengirimkan email ke info@indonesiapro.org, begitu ya Ibu? Betul sekali. Baik, terima kasih. Bisa dicatat ya rekan-rekan, info@indonesiapro.org. Silakan dikirimkan email untuk bertanya mengenai iPro, mengenai bagaimana cara menjadi member. Nanti Ibu Martini akan membalas email tersebut. Nah, sudah ada pertanyaan di kolom chat box kita, pertanyaan dari Rinda dari ITB. Untuk Mbak Dia Fani, nah, apakah program pengangkutan sampah terpilah sudah coba dijalankan? Untuk program tersebut, apakah pihak penyelenggara akan menyediakan fasilitas tempat pemilahan sampah untuk tiap rumah? Mengingat berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali warga yang menolak melakukan pemilahan sampah dari sumber karena tidak punya fasilitasnya dan tidak ingin menumpuk sampah di rumah sambil menunggu jadwal pengangkutan tersebut. Nah, mungkin bisa dibantu untuk pertanyaan ini, Mbak Dia, silakan. Iya, pertama-tama terima kasih pertanyaannya, dan pertanyaannya sangat relevan ya. Saya rasa semua orang yang berusaha atau sudah terlibat dari pengelolaan sampah sudah mengetahui bahwa ini memang salah satu tantangan yang cukup besar
di masyarakat kita? Jawabannya ada mungkin 3 layer terhadap jawaban ini. Yang pertama adalah apakah ada istilahnya edukasi dan penyediaan infrastruktur? Jawabannya adalah iya. Namun sebelum dari edukasi dan infrastruktur atau seperti tong sampah, ini sebelumnya sudah dilakukan baseline study ya. Sudah dilakukan pemetaan berapa banyak customer dari BUMDes pengelolaan sampah ini, bersama-sama dengan rekan-rekan di DLH sudah memetakan kira-kira generator waste kita ini berapa banyak, atau waste generation atau tumpukan sampah yang ada di masyarakat kita ini berapa banyak sih per hari. Nah, itu ada karakterisasi istilahnya. Dalam hari apa masyarakat kita konsumsinya sebesar apa. Nah, untuk secara general, secara umum kita sudah mengetahui bahwa organik atau sampah makanan dan sampah taman itu cukup tinggi ya di masyarakat kita, khususnya di Bali, di mana sampah tamannya juga semakin besar dan adanya banyak upacara juga menunjukkan adanya konsumsi organik yang cukup besar. Tapi tidak termungkiri di situ bahwa pengelolaan sampah daur ulang juga cukup besar, sekitar 10-20%, yang kemudian sisanya adalah di residu atau di sampah yang tidak terkategori sebagai anorganik ataupun organik. Nah, di situ tim kami pun kemudian berdiskusi istilahnya dengan pengelola sampah kita di Kesiman maupun di Denpasar secara umum, schedule seperti apa yang paling pas untuk mereka. Dan ini adalah sisi ownership-nya di sini. Jadi kita melibatkan desa maupun operational manajernya dan juga pekerjanya untuk memberikan kami insight. Bapak Ibu, kalau kita pilah sampahnya dan angkut sesuai jadwal, di hari apa sebaiknya kita lakukan dan berapa banyak hari, itu semuanya juga sudah didiskusikan dengan masyarakat. Nah, yang kedua adalah bagaimana sejauh ini sudah diterapkan atau belum? Sudah. Dan kami cukup bangga untuk menjelaskan bahwa dengan partnership kita dengan iPro, dalam sekitar 4-5 bulan terakhir kita sudah bisa mencapai edukasi ke 800 sampai 1000 rumah ya, dan di 800 sampai 1000 rumah nikah juga sudah istilahnya memilah. Dan ini sudah dibuktikan bahwa pemilahan pengangkutan secara terjadwal ini juga sudah berjalan dengan baik, walaupun pastinya masih banyak yang perlu kita dorong ya di masyarakat, apalagi ini lumayan konsep yang baru bagi masyarakat. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan, namun sudah berjalan dan sudah baik. Dan yang ketiga, apakah ada komplain, khususnya mungkin dari ibu-ibu, Mbak, kok nggak diangkut ya sampahnya, kenapa ini tidak terangkut sampah kami? Sejauh ini dengan edukasi yang cukup kuat, dan kolaborasi dengan pemerintah, adanya regulasi bahwa sampah harus dipilah, serta pengangkutan yang terjadwal dan konsisten, ini juga cukup kami berikan apresiasi ke masyarakat kita ya, pengelolaan sampahnya juga sudah konsisten. Ini bisa ditekan juga komplainnya, karena sebenarnya kalau mereka jadwalnya sudah konsisten dan pengemilahannya juga sudah sesuai, ini tidak akan terjadi banyak masalah di masyarakat kita. Jadi sistem circularity ini pun berjalan dengan baik, yang kuncinya adalah di regulasi, edukasi, infrastruktur, dan konsistensi ini tadi di masyarakat kita. Semoga jawabannya membantu ya Mbak Gaby ya. Ya, luar biasa sekali, tentu saja membantu sekali. Kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat box. Seperti itu ya. Sekali lagi, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat box. Kebetulan untuk press release nanti juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media setelah selesai acara. Baik, kita ada pertanyaan selanjutnya ini dari Judith, jurnalis harian Kompas. Saya ingin bertanya kepada iPro, Praise, dan McKinsey, salah satu tantangan ekonomi sirkular pengelolaan sampah khususnya di luar Jawa Bali adalah infrastruktur dan sistem manajemen pengumpulan dari masyarakat. Wah, ini kayaknya benar sekali ya. Nah, seperti apa strategi yang dapat ditempuh agar kolaborasi seperti yang terwujud melalui MOU hari ini dapat dibawa ke luar daerah Jawa Bali untuk menjawab tantangan tersebut? Mungkin bisa dibantu oleh Bu Martini. Silakan Ibu Martini. Oke, makasih Mbak Gaby. Makasih juga dari Ibu atau Bapak Judith ini dari Kompas ya. Ini pertanyaannya sedikit tapi jawabnya ini panjang banget ini. Karena sebetulnya semua saling terkait. Kalau ditanyakan bagaimana bisa Bapak, mungkin Bapak atau Ibu Judith juga memahami bahwa masalah tantangan yang kita hadapi yang terbesar itu adalah paradigma atau pemahaman masyarakat bagaimana bisa mengelola sampah, memilah mulai dari rumah itu, terutama seperti itu. Nah, kalau kondisi yang berikutnya adalah juga masalah infrastruktur gitu ya, masyarakat
perlu diedukasi dan itu bukan waktu yang pendek untuk melakukan hal tersebut, tapi perlu Bapak Ibu ketahui dan sadari bahwa dalam rantai atau ekosistem persampahan itu pasti akan ada ujung tombak. Nah, ujung tombak itu yang sebetulnya harus dibekali oleh knowledge dan know-how yang dapat ditransfer kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Dia ya, cukup panjang lebar, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas terutama mungkin dengan collection center yang ada di sekitarnya, agar dari pihak collection center, TPS 3R yang itu adalah ujung tombak bertemu dengan masyarakat, bisa sharing ya dari pemahaman bagaimana pengelolaan sampah yang baik bisa ditransfer kepada masyarakat. Nah, kalau masalah infrastruktur, kalau tidak salah ya bahwa sebetulnya dari pihak pemerintah juga cukup mensupport eksistensi dari TPS 3R yang ada di mungkin sampai wilayah desa. Nah, ini yang sepatutnya dari pihak-pihak pemangku kepentingan yang lain, mungkin juga salah satunya adalah AIPRO, ikut mensupport, mendukung pengembangan agar collection center ini bisa menjadi satu unit bisnis yang profitable seperti itu. Nah, kita harapkan ini mungkin juga akan terkait juga kenapa sih kok Bali dan Jawa Timur gitu. Mungkin ini juga akan terkait dengan bagaimana sih strateginya gitu ya, bisa terwujud MOU ini keluar Jawa dan Bali. Memang perlu ada satu sequence proses. Yang awal mungkin yang perlu kita identifikasi adalah komitmen dari mitra-mitra yang ada di lapangan. Ini yang menjadi poin penting, pinpoint, kita harus menemukan mitra yang punya pace yang sama, punya visi yang sama dengan kita, dan mereka berkeinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan unit bisnis maupun recycle ini, baik secara ekonomi maupun membantu secara sosial. Nah, untuk masa yang akan datang ini secara bertahap, kita harapkan AIPRO di tahun ini di wilayah untuk bisa benchmark di wilayah Jawa Timur dan Bali Lombok, kita harapkan dalam waktu dekat ya kita bisa memperluas di wilayah yang lain, mungkin bisa Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Gaby penjelasan saya. Baik, terima kasih, menarik sekali Ibu. Jadi memang pasti kita punya wacana untuk bisa mengembangkan ke wilayah lainnya selain di wilayah Bali ya Ibu. Tapi memang membutuhkan satu proses, butuh suatu studi seperti itu ya. Yang pasti ini adalah suatu program yang berkelanjutan ya, berkesinambungan seperti itu, betul sekali Ibu. Terima kasih banyak Bu Martini. Nah, ini ada pertanyaan juga dari chat box. Sebenarnya mungkin ini untuk ditanyakan bisa dibantu oleh Ibu Paula. Nah, di tengah pandemi seperti ini tentu saja banyak masalah dengan masker yang sudah dikenakan. Nah, apakah ada program tertentu Ibu Paula di Bank Sampah? Apakah ada pengelolaan untuk masker ini atau seperti apa? Mungkin ada pengalaman tertentu di situ, Bu Paula, silakan. Maaf, mungkin masih mute Ibu Paula. Ya, bagaimana? Bisa dengar? Ya, bisa Bu. Sebenarnya pertanyaan ini mungkin lebih cocok di TPS 3R karena di bank sampah itu sebenarnya itu adalah mengelola material yang punya nilai, sementara untuk masker tidak termasuk barang tersebut. Berarti mungkin itu bisa ditanyakan kepada yang lain, apalagi kalau dengan sistem pandemi sekarang masker sebenarnya kita tidak tahu siapa yang memakai, berarti itu sebenarnya akan masuk di dalam konteks B3 atau infeksius juga. Berarti mungkin itu kategori yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang lain, tadi saya sempat baca yang sebenarnya terhadap ekonominya bank sampah, bagaimana caranya untuk bisa
Baik, mungkin nanti saya bantu bacakan Bu Paula. Mungkin mengenai masker ini kita bisa tanyakan terlebih dahulu mungkin ke Pak Made. Pak Made mungkin apakah ada insight terkait dengan sampah masker ini, Pak Made, silakan. Izin Ibu, Bapak, ya, silakan Pak Kadis, ada dipanggil pimpinan. Saya mewakili terkait untuk pertanyaannya bagaimana penanganan sampah ini ya. Masker, Pak. Medis, sebenarnya kan sudah jelas aturan yang disampaikan oleh Kementerian LHK, kemudian BPBD, BNPB, bahwa mekanismenya seperti apa. Kalau sampah dari masker yang digunakan masyarakat itu harus ditangani seperti apa, sudah jelas bahwa itu mesti dibungkus, diwadai dengan wadah tertentu, kemudian sebelumnya didesinfektan dan dipotong seperti itu. Itu semua masuk ke proses kami di landfill di masing-masing daerah. Kemudian untuk yang tempat karantina OTG ya, untuk OTG ya, OTG kalau rumah sakit sudah jelas mekanismenya, untuk kasusnya udah limbah B3. Nah, yang untuk di tempat karantina terhadap APD yang digunakan terhadap saudara-saudara kita yang kena COVID-19, ini juga kita kelola, kita angkut sama-sama masing-masing kabupaten kota, kita tempatkan di rumah sakit daerahnya. Nanti dikelola mekanisme seperti penanganan limbah B3 seperti itu. Demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan mungkin dari Celia Siura. Nah, berdasarkan observasi bank sampah banyak yang tidak dapat berjalan karena tidak cukup profitnya atau dari sisi manajemennya atau dari sisi insentifnya. Nah, Bu Paula mungkin ada tanggapan terkait dengan bank sampah ini, bagaimana sebenarnya memaksimalkan potensi bank sampah, Ibu? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini sangat cocok karena itu jadi topik utama program pekerjaannya dan iPro, di mana bagaimana caranya kita bisa membuat efektivitas di dalam hal seperti ini. Sebenarnya kita observasi dan menganalisa banyak hambatan yang ada, dan tentu karena harus dilihat itu bank sampah sebagai suatu bisnis unit. Bank sampah induk yang jadi topik utama, target utama kita. Yang paling penting bagaimana caranya kita bisa memperbaiki sistem recovery material, ya. Sekali lagi pada saat kita ngomong bank sampah, kita tidak ngomong sampah lagi, kita ngomong material, karena itu materialnya itu masih ada fungsi, masih ada nilai, masih ada proses yang perlu dimasukin di dalam. Nah, banyak hal yang perlu diperbaiki. Pertama, bagaimana caranya kondisi material. Kondisi material itu sangat penting karena itu menentukan itu juga nilai. Nah, sering sekali kalau kita melihat dari pengalaman di bank sampah terutama unit, apalagi yang kecil-kecil, itu mereka sering tidak punya atau bukan tidak punya, tapi belum punya sistem informasi dan bagaimana struktur supaya maksudnya barang atau material yang diterima harus di kondisi tertentu. Sering sekali masyarakat misalnya itu membawa barang yang belum dipilah atau masih kotor atau masih campur dengan hal yang lain, dan itu akan jadi hambatan kepada bank sampah unit. Dan bank sampah induk punya fungsi justru untuk memastikan bagaimana caranya mengedukasi, bagaimana caranya membuat jaringan di mana semua bank sampah unit punya struktur sistemnya bersama supaya itu barang dan kualitasnya barang itu bisa lebih konsisten, bisa lebih banyak, supaya juga maksudnya berarti bisa memastikan juga nilai-nilai semuanya masih minimal stabil, kalau tidak ya lebih bagus itu bisa improve. Dengan sistem seperti itu kita membenahi juga rantai ekonomi di dalam sistem seperti itu. So itulah kurang lebih sistemnya. Memang panjang ceritanya, tetapi memang akui sering sekali itu banyak bank sampah yang sebenarnya nominalnya atau mungkin mereka punya ciri-ciri khas sendiri yang dimana sebenarnya ekonominya itu jelas itu tidak menutupi ya semuanya kebutuhan. Tapi itulah sistemnya, harus merubah pola pikir, harus mulai berpikir dengan sistem bagaimana caranya supaya barangnya semuanya
material bisa mulai di-recover dengan bisa mempunyai nilai tertinggi. Itu akan membantu juga untuk memastikan itu masyarakat itu mulai pilah dari awal, berarti dari sumber. Itu sangat-sangat penting dengan kondisi bagaimana. Banyak bank sampah yang kerja juga dengan kita, baik bank sampah induk yang jadi target program ini atau yang lain yang sebenarnya sudah meningkat dan situasi sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan dulu. Memang butuh proses, kayak seperti di TPS 3R dan yang lain, tetapi itu adalah instrumennya. Bagaimana caranya itu benar-benar itu bisa di-treat sebagai business unit. Baik, terima kasih banyak Ibu Paula. Penjelasannya saya rasa cukup clear ya. Memang butuh adanya perubahan juga dari sisi mindset ya, seperti itu ya Ibu. Baik, kami ingatkan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan dapat memasukkan pertanyaan ke kolom chat box yang sudah ada tersedia. Sekali lagi buat rekan-rekan media, barangkali memiliki pertanyaan, dapat memasukkan ke dalam kolom chat box. Nah, Pak Wira, kita juga punya pertanyaan nih Pak Wira, terutama terkait dengan daur ulang PET nih Pak Wira. Selama yang Pak Wira geluti selama ini, boleh tahu nggak kenapa akhirnya memutuskan bahwa wah PET ini memang punya nilai, punya value. Kenapa akhirnya memilih PET? Tadi juga bicara soal bank sampah, banyak yang tidak bisa akhirnya memenuhi dari sisi ekonomi dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit insight, Pak Wira, silakan. Memang sebelumnya kita sih ditawarin dari nama Sindoplus untuk mengumpulkan PET di Bali. Jadi dengan permintaan itu dan dibina juga dari nama Sindo. Yang terakhir juga dari Danone datang membina kita untuk membeli PET apa yang bisa didaur ulang. Kita hanya mengerjakan pencacahan dan mengirim cacah itu ke nama Sindoplus, kemudian dibikin preform dan dibuat kemasan untuk air minum. Yang di mana nama Sindo ada kerjasama dengan Danone. Jadi dari sana kita hanya membeli, memproses, menggiling PET. Gitu aja. Baik, Pak Wira, terima kasih, menarik sekali. Memang Bapak sudah melihat adanya potensi di bidang PET ini ya Pak ya, dan memang dibutuhkannya satu aksi nyata untuk juga melakukan pengumpulan dan daur ulang PET ya Pak ya, di wilayah Bali ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Lude Suri, ini dari jurnalis, mungkin untuk Ibu Martini. Sebenarnya apa sih yang sudah dikerjakan jaringan iPro ini dalam pengelolaan sampah produsen anggotanya? Dalam target IPR, apakah sudah tercapai dalam pengurangan kemasan saset, pengambilan sampah kemasan, dan lain-lainnya? Jadi mungkin lebih ke arah apa yang sudah dicapai selama ini dan target-targetnya. Silakan Ibu Martini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan ini menyangkut dari kegiatan iPro sendiri, Bapak Ibu sekalian sudah ketahui bahwa iPro meskipun sudah diresmikan di pertengahan tahun 2020, tapi secara aktif dan secara full akselerasi operation gitu ya, itu di awal tahun ini. Nah, yang tadi sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan terkait dengan peningkatan pengumpulan maupun recycling rate yang dapat iPro lakukan bersama mitra-mitra yang ada di lapangan. Nah, ini yang pertama. Karena sebetulnya iPro ini kan merupakan satu wadah untuk melakukan aksi kolaborasi ya. Dari mitra ataupun dari member iPro sendiri, mereka juga melakukan kegiatan pengumpulan sampah secara mandiri dan melihat bahwa berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan, nah ada poin penting. Mengapa meskipun dari masing-masing industri sudah melakukan, tetap juga ingin melakukan kegiatan secara kolaboratif. Karena
bekerja secara bersama-sama ini adalah mengumpulkan satu resource atau sumber daya untuk bisa menghasilkan impact yang lebih besar. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dalam melakukan koleksi atau mengimplementasikan kegiatan pengumpulan maupun daur ulang dilakukan oleh perusahaan sendiri, maka biaya yang keluarkan akan semakin lebih banyak daripada ditanggung bersama-sama. Nah, sebetulnya itu poin penting yang perlu diketahui kenapa iPro maupun member-membernya tetap akan melakukan kegiatan yang sifatnya mandiri maupun kegiatan secara bersama-sama. Itu message yang utama yang bisa saya sampaikan, Mbak Gaby. Terima kasih banyak Ibu Martini, sangat jelas sekali Ibu. Nah Bapak Ibu, berhubung keterbatasan waktu, sepertinya kita juga sudah mulai harus wrap up untuk acara hari ini. Tentu saja sekali lagi sebagai pengingat dari hasil diskusi kita hari ini, bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi memang dibutuhkannya adanya satunya kolaborasi atau partnership untuk bersama menciptakan Indonesia yang bersih. Dan juga tentu saja ini merupakan ambisi bersama yang sudah diterjemahkan oleh PRAISE dan juga para partnernya dalam MOU hari ini. Nah, Bapak Ibu jika masih memiliki pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk menghubungi kami pihak iPro melalui email yang tadi sudah ada di chat box, dan juga bisa menghubungi tim dari PRAISE maupun McKinsey, Eko Bali, dan juga para panelis yang telah hadir hari ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu mewakili rekan kerja yang bertugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan semoga dapat berjumpa dalam acara selanjutnya. Akhir kata, kami ucapkan juga mohon maaf jika ada salah pengucapan dan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Selamat siang. Selamat siang, makasih. Terima kasih. Semuanya. Bapak Ibu yang masih ada di ruangan, kita boleh foto bersama. Untuk Bapak Ibu yang masih ada di ruangan, kita boleh foto bersama. Mohon kesediaannya untuk open kamera. Mari kita buka kamera. Silakan Bapak Pak Ibu yang Nov. masih ada di ruangan. Waduh, Pak Nov, kita harus foto bareng Pak Nov nih. Pak Nov balik lagi ya, Pak. Ayo Bapak dan Ibu, kita buka kamera ya. Kita foto bersama walaupun tidak dapat semua. Siapa nih akan foto dari tim Bahasa Global, bisa dibantu ya?
Oke, siap. Kami bantu untuk screenshot, Mbak. Iya, bisa dihitung. Oke, Bapak Bisa Ibu. buka kamera, silakan Bapak Ibu bisa buka kamera. Nah, silakan ada Pak Karyanto, silakan. Ini ada yang ngitung nggak? Iya nih, Oke. tim bahasa global bisa Diem aja dihitung. sih Mas Santo. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami akan ambil gambarnya dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia berfoto bersama Terima kami. kasih Pak Nov. Ya, sukses ya Atas semua ya. kehadirannya. Terima kasih Pak Nov, terima kasih. Ya, Bapak. semoga iPro semakin berkembang. Mohon doa restunya. Amin. Top, Amin. mantap. Konkret. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit ya. Terima Siap, kasih ya. Pak. Yuk. Terima kasih. Saya pamit juga ya rekan-rekan. Terima kasih hari ini. Pamit Thank you, juga. Mbak Dia. Thank you semua. Thank you.